Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Mat channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan P3K tahap 2, gitu ya teman-teman ya, untuk 2025. Oke teman-teman, kali ini Daring Mat akan membahas soal-soal P3K tentunya untuk guru ya teman-teman, karena kita fokusnya memang guru berdasarkan kisi-kisi terbaru. Kisi-kisi terbaru kompetensi teknis 2025. Hari ini kita bahas kompetensi teknis. Kemarin sudah kita bahas tentang manajerial gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kisi-kisinya sebenarnya masih sama dengan yang tahap 1 kemarin ya. Ada 39 item ya, dan 39 itu ada yang double-double gitu ya, ada yang ganda, jadi tidak harus 39 ya. Contohnya teman-teman bisa lihat di teorinya 8 ya, kisi-kisi nomor 8 dan nomor 14 itu kan sama teman-teman ya. Oke, saya bacakan dulu untuk kisi-kisinya. Kisi-kisi 1, 2, 3, 4, 5 itu tentang konsep disiplin ilmu, materi disiplin ilmu, hierarki, ya, kemudian prasyarat dari disiplin ilmu, keterkaitan suatu konsep, dan konsep-konsep yang berkaitan dengan suatu disiplin ilmu. Ini masuknya nanti di kompetensi profesional berdasarkan standar kompetensi guru terbaru teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang bagaimana bentuk-bentuk soalnya, teman-teman harus tahu dulu model kompetensi guru gitu ya teman-teman. Silahkan dicari di Google, banyak sih model kompetensi guru 2023 itu ada ya. Kemudian 789 ini tentang teori belajar, Ausubel, Gagner, Biasa. Kemudian yang nomor 10 itu karakteristik murid berkebutuhan khusus ya. Kemudian tahapan perkembangan berdasarkan usia, teori Gagner lagi ya, terutama untuk taksonomi Bloomnya. Kemudian profil pelajar Indonesia, teori belajar Gagner lagi, learning objective atau tujuan pembelajarannya. Untuk tahun-tahun yang baru ini sejak Nadiem Makarim jadi menteri ya teman-teman ya, itu istilah-istilahnya banyak dirubah ke istilah internasional atau Inggris gitu ya. Oke, next yang berikutnya adalah individualist education program atau program belajar individu ya, pembimbingan individu. Kemudian prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi, ini juga pakai bahasa Inggris juga kan. Antara dasar komunikasi, kemudian active learning ya. Kemudian kesepakatan kebiasaan positif di lingkungan belajar, konsep prinsip motivasi pendidikan, mengembangkan motivasi, behavior modification and habit formation, prinsip reward, punishment, dan lain-lain. Ini nomor 23 ini terkait dengan Skinner gitu ya teman-teman. Kemudian 24-nya desain pembelajaran, facilitating learning, fasilitas pembelajaran, kemudian berpikir kritis atau critical thinking, kemudian di situ ada assessment. Kemudian 28 itu ada konsep dan prinsip assessment, nanti yang menjadi fokus utama adalah as learning dan for learning ya, off learningnya tidak. Kemudian pemanfaatan hasil asesmen dan perbaikan atau bagaimana memberikan umpan balik atau feedback. Program remedial, program pengayaan, refleksi, prosedur declarative knowledge, working memory, dan long term memory. Kode etik, integrasi guru, school safety, diversity, kemudian pengertian dan pengembangan potensi, dan perencanaan keadaan. Dari 39 ini sebenarnya masuk semua di model kompetensi guru ya. Sudah dibagi menjadi 4 ya. Ada kompetensi profesional, kemudian pedagogi, kepribadian, dan sosial. Semuanya sudah ada. Ya, oke, kali ini kita akan bahas yang ini dulu. 1 sampai 6. Ini jadi satu paket, teman-teman. Ini masuknya di kompetensi profesional. Oke, bagaimana bentuk-bentuk soalnya? Ya, kita langsung saja bahas bentuk-bentuk soal SJT untuk kompetensi kompetensi teknis ya berdasarkan dari pengalaman teman-teman yang sudah melaksanakan di tahap 1. Oke ya. Anda akan membelajarkan materi yang cukup kompleks. Langkah yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi nanti teman-teman akan disajikan model-model soal seperti ini. Ya. Narasi soalnya sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi pilihan gandanya lumayan menguras ya. Karena nanti teman-teman akan menjumpai soal-soalnya semuanya itu benar semua. Gitu ya. Untuk menjawab soal-soal seperti ini, untuk materi yang cukup kompleks, maka teman-teman harus mengingat teori ya, teori bahwa pembelajaran itu harus disusun dari yang sederhana menuju kompleks. Dan itu tidak bisa dipisahkan menjadi satu keberlanjutan. Oke, kita lihat opsi A. Menyampaikan seluruh materi secara garis besar di awal agar siswa mendapatkan gambaran, kemudian menguraikan secara rinci. Nah, ini untuk urut-urutannya.
di urut-urutan struktur ya, struktur apa namanya hierarki ya, hierarki konsepnya tidak muncul di sini karena di sini langsung diterangkan garis besarnya kemudian baru dirinci. Harusnya disesuaikan struktur kurikulumnya. Struktur belajarnya harus disusun dari sederhana ke kompleks ya. Jadi A ini bukan. Kemudian berikutnya menyusun materi dari konsep paling dasar hingga paling kompleks secara bertahap. Oke, ini bagus. Memastikan siswa memahami satu konsep sebelum melanjutkan ke konsep berikutnya. Ini bagus sekali. Kita kasih centang aja. Memberikan materi yang paling penting terlebih dahulu dan meninggalkan materi yang kurang penting. Nah, ini yang meninggalkan materi yang kurang penting ini saya kira tidak bisa karena semua materi itu seharusnya penting. Bagaimana teman-teman mengemasnya? Kemudian dia menyampaikan materi sesuai urutan buku teks. Sebenarnya buku teks itu sudah disusun oleh ahlinya. Ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan BB ini memastikan bahwa guru tersebut punya kompetensi untuk melakukan apa namanya itu menyusun struktur dari konsep dan materi disiplin ilmu. Kalau yang D ini hanya mengikuti. Jadi beda. Kalau B itu sudah pro, yang D ini hanya ikut-ikutan. Meskipun itu juga benar. Gitu. Kemudian menggabungkan materi dengan proyek atau tugas kelompok di awal untuk memberikan konteks, kemudian mengajarkan teori-teori terkait saat siswa sudah mulai terlibat dalam tugas tersebut. Nah, ini kurang tepat ya. Harusnya memang pengetahuan itu disusun berdasarkan hierarki konsepnya. Ya, tidak boleh ini langsung masuk ke proyek dengan harapan anak-anak bisa langsung mengenal, kan tidak bisa. Maka jawaban terbaiknya kemungkinan besar adalah B. Ya, jawaban terbaik kedua kemungkinan E gitu ya, baru D gitu ya teman-teman. Oke, next berikutnya. Anda adalah seorang guru yang sedang merancang materi untuk mata pelajaran sains yang cukup kompleks, namun waktu Anda terbatas dan banyak materi lain yang juga harus disampaikan. Nah, ini kan sama modelnya ya. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, tadi teman-teman sudah saya kasih key ya. Jadi kalau mengajarkan materi-materi yang kompleks, maka teman-teman harus bisa menyusun struktur kurikulumnya dengan tepat ya, dari sederhana ke kompleks ya, dari yang paling mudah ke paling sulit ya, sesuai dengan perkembangan peserta didik. Menyampaikan materi secara langsung dan menjelaskan konsep-konsep dasar di sela-sela pembahasan utama. Jadi ini tidak mencerminkan hierarki pola ya, hierarki urutan dari materi ya, pola materinya tidak disesuaikan ya, karena di situ menyampaikan materi-materi dasarnya malah diselipkan di sela-sela pembahasan utama. Harusnya kan diberikan di awal ya, maka yang A ini kemungkinan besar nilainya kecil. Kemudian mengalokasikan waktu khusus untuk mengajarkan konsep-konsep dasar sebelum masuk ke materi utama. Ini good ya, agar siswa memahami teks secara lebih baik. Oke, bagus ini. Ini bagus, kita kasih centang aja. Kemudian meminta siswa untuk mempelajari konsep dasar secara mandiri sebelum kelas dimulai, agar waktu kelas dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembahasan lanjutan. Ini bagus juga, tapi ini apa namanya itu mengalihkan tanggung jawabnya kepada siswa. Belum tentu siswa secara mandiri bisa mempelajari. Kalau tidak bisa, ini nanti jadi problem baru. Jadi ini sebenarnya bagus, cuma nanti guru harus bisa memastikan bahwa anak-anak itu sudah bisa belajar mandiri, gitu ya. Maka C-nya ini kita silang aja. Kemudian D, menyusun materi secara ringkas, mengurangi konsep-konsep dasar dan berfokus pada poin-poin penting. Nah, kalau ada istilah mengurangi konsep-konsep dasar ini, saya kira bukan jawaban yang utama ya, tidak boleh. Konsep dasar itu tetap penting, bagaimanapun ceritanya, tetap penting. Kemudian yang E, menyediakan bahan tambahan di luar jam pelajaran bagi siswa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang konsep-konsep dasar sehingga kelas dapat berfokus pada materi utama. Ini bagus juga, ini bagus ya. Ini mungkin bagus kedua. Tapi ini nanti juga akan jadi problem. Pertama, hak Anda untuk apa itu namanya itu, untuk ini untuk tidak bekerja atau sudah kewajiban Anda mengajarkan sudah. Kalau memberikan tambahan di luar jam itu kemungkinan anak kelelahan apa tidak, Anda juga kelelahan apa tidak. Ini lebih bagus yang B ya teman-teman. Lebih sesuai lah, lebih sesuai yang B. Meskipun E ini kemungkinan besar ya jawaban terbaik kedua.
Anda adalah seorang guru bahasa yang sedang menyusun materi untuk pembelajaran. Pada bab ini tujuan pembelajarannya adalah agar siswa mampu memahami dan menganalisis struktur teks naratif dan dengan baik ya. Anda ingin memastikan bahwa siswa memahami elemen-elemen penting dari teks naratif seperti alur, tokoh, latar, dan sudut pandang. Sebelum mereka dapat menganalisis cerita dengan baik. Apa yang Anda lakukan? Oke, jadi kalau kita ingin melaksanakan suatu pembelajaran, itu lihat dulu tujuan pembelajarannya, teman-teman. Di sini tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami dan menganalisis struktur teks. Kemudian di situ fokus untuk pembelajaran hari ini adalah siswa adalah memahami elemen-elemen penting dulu dari teks naratif. Alur, tokoh, latar, sudut pandang. Oke ya, kita lihat opsi A. Menyediakan contoh itu sudah saya bold hitam ya supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami. Menyediakan contoh teks naratif yang memiliki struktur sederhana, lalu meminta siswa untuk mengidentifikasi alur tokoh utama sebagai langkah awal memahami teks naratif. Ini bagus sekali ya. Pembelajarannya disusun struktur materinya disusun dari yang sederhana dulu, kemudian meminta siswa untuk mengidentifikasi alur. Nah, ini cocok sesuai dengan sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Ya. Sesuai juga dengan hierarki tadi, hierarki materi ya, hierarki pola materinya. Bagus nih, ini kita kasih cetak aja. Yang B memberikan materi yang mencakup berbagai jenis teks, termasuk teks eksposisi, teks deskripsi, teks naratif, agar siswa bisa memahami perbedaan dan memfokuskan diri pada elemen-elemen teks naratif. Ini nanti teman-teman kalau kita membelajarkan tipe B, ya, yang pertama itu kita jadi satu-satunya sumber belajar. Jadi guru menjadi satu-satunya sumber belajar karena guru ini mengajarkan materi secara langsung. Yang pertama itu. Yang kedua, nanti tujuan kita untuk agar siswa itu memahami elemen-elemen penting dari teks naratif, alur tokoh ini tidak masuk karena di situ fokusnya ini terlalu melebar, malah ingin mengetahui perbedaan antara berbagai teks gitu ya. Jadi tidak masuk itu. Ya. Yang ketiga juga kita silang aja, coba kita baca, meminta siswa membaca menganalisis sebuah novel pendek sebagai tugas utama sehingga mereka bisa mengamati struktur cerita dan konteks yang lebih luas. Ini juga bagus sebenarnya. Tapi di situ teman-teman, langsung anak-anak disuruh baca dan menganalisis sebuah novel. Novel itu terlalu berat. Harusnya diberikan yang teks naratif sederhana dulu. Kalau novel itu kan halamannya banyak. Gitu ya. Jadi kemungkinan siswa akan mengalami kesulitan. Tidak sesuai lah dengan karakteristik peserta didik, tidak sesuai dengan gaya kita dalam mengelola hierarki materi, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang D, menyampaikan teori definisi tentang teks naratif secara mendalam agar siswa memiliki pemahaman mendasar sebelum masuk ke analisis. Nah, ini kalau kita menggunakan D ini fokusnya kepada guru, kemudian teori definisi itu nanti anak-anak hanya mampunya adalah mengenal pengertian, kemudian teorinya saja. Ya, tidak praktek langsung. Kalau A kan praktek langsung. Gitu ya. Ini D juga ada kelemahan, kita kasih silang aja. Yang E menyediakan contoh teks naratif yang kompleks. Ini kalau sudah kompleks menantang itu ya, itu tidak. Jadi kita pembelajarannya harus berfokusnya adalah urutan materinya harus bagus dari yang sederhana menuju kompleks. Gitu ya. Maka jawaban terbaiknya opsi A. Next berikutnya. Anda ingin merancang kegiatan pembelajaran agar peserta didik memahami konsep materi yang diajarkan. Kira-kira tindakan yang paling tepat yang Anda lakukan adalah titik-titik. Yang A, memberikan rumus konsep kepada peserta didik secara langsung, kemudian meminta mereka untuk menghafal rumus itu, menyelesaikan latihan soal, menggunakan rumus yang diberikan. Kalau kita memberikan rumus itu, nanti kita bertentangan dengan konsep belajar Ausubel juga kan. Ya, jadi pembelajaran itu harus bermakna untuk siswa. Kalau langsung dikasih rumus tidak akan bermakna kepada siswa. Yang kedua, fokusnya di kurikulum terbaru nih, teman-teman ya, kurikulum Merdeka ini yang menjadi fokus adalah student center learning. Pusat pembelajarannya ada pada siswa, bukan guru. Kalau yang A ada guru. Jadi kemungkinan pasti jawabannya bukan itu. Gitu ya. Cara menganalisisnya begitu. Kemudian yang B, meminta peserta didik mengamati sumber, menggunakan. Kemudian setelah mengamati sumber, menggunakan rumus yang telah dijelaskan oleh guru. Nah, ini rumusnya itu harusnya ditemukan oleh siswa. Setelah mengamati, menggunakan rumus itu. Menggunakan rumus tidak.
ya harusnya ditemukan oleh siswa ya. Jadi kita langsung aja silang. Mengajak peserta didik mengamati sumber belajar, oke. Membimbing peserta didik menemukan konsep, oke, ini bagus ya. Meminta peserta didik menerapkan konsep dengan mengerjakan soal, ini bagus sekali yang C. Ada urutannya ya, dari proses pengamatan, kemudian menemukan konsep, kemudian elaborasinya adalah mengerjakan soal. Ikut ya, dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasinya masuk di situ semua. Menugaskan peserta didik untuk mencari informasi secara mandiri mengenai konsep materi, memberikan kesempatan pada mereka untuk menyampaikan hasil temuannya di depan kelas. Ini juga sebenarnya bagus. Ada eksplorasi di situ ya, kemudian ada konfirmasi di situ. Tapi di situ teman-teman, itu kira-kira anak-anak itu bisa enggak secara mandiri? Itu kita harus memastikan itu. Kalau memang bisa ya jawaban ini bagus ya. Tapi strukturnya lebih bagus yang C ya. Ada proses pengamatan di situ dan lain-lain. Kalau yang D kan langsung dikasih tugas secara mandiri. Ini kira-kira tidak pas lah, lebih bagus yang C. Kemudian yang E, mengajak peserta didik berdiskusi dengan kelompok kecil. Dalam kelompok kecil untuk menemukan konsep materi. Oke, good. Menemukan konsep materi, meminta perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan cara mereka menemukan. Ini strukturnya, ini sebenarnya bagus, tapi strukturnya belum kelihatan. Tiba-tiba anak suruh berkelompok untuk menemukan konsep materi, ini kurang tepat ya. Harusnya anak-anak diminta untuk berkelompok, mengamati sumber, melakukan penemuan konsep sehingga lebih bermakna ya. Kemudian baru melakukan presentasi, kemudian mengerjakan soal. Ini bagus ya. Kalau yang ini kurang, jadi teman-teman. Maka jawaban terbaiknya opsi C. Dalam e-book ya. E-booknya yang seperti ini, teman-teman fokusnya di sini. Tracknya kalau sudah selesai ini, baru ke track audit ya teman-teman ya. Nah, tracknya belum sampai semuanya soalnya. Ya, tracknya masih yang lama. Nanti yang baru ini semuanya sudah tersedia. E-book yang ini ya teman-teman. Bagi yang sudah punya silahkan pelajari untuk persiapan tes. Yang belum tes ya. Kemudian di situ di e-book ini juga tersedia untuk manajerial, sosiokultural, wawancara gratis. Trade online-nya belum diupdate ya, masih belum terlalu banyak ya. Ini masih hanya seperempatnya atau separuhnya dari e-book. Jadi teman-teman bagus di e-book. Teman-teman bagi yang mau tes belum punya, silakan teman-teman menghubungi chat WA saja. Nomornya ada di sini 085712166998. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.